Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para ibu tentunya penonton setia YouTube channel Bunda Kinasi. Itu sangat penting menjaga bagaimana penyakit pembuluh darah ini aterosklerosis tidak terjadi. Nah, faktor yang tadi kita ubah ya, artinya bagaimana cara menjaga jantung sehat itu adalah satu pertama kita dari tadi saya sebutkan faktor resikonya adalah salah satu hipertensi. Jadi hipertensi kita harus menjaga tekanan darah kita tidak lebih dari 140/90 ya. Nah di semua usia. Kenapa saya bilang di semua usia? Karena memang betul di usia-usia di atas 50 tahun ya, 60 tahun semakin bertambah usia kita tekanan darah itu akan semakin cenderung meningkat. Kenapa? Karena pembuluh darah itu akan, yang tadi saya bilang mengalami kemunduran, akan menjadi lebih stiffness atau lebih kaku. Sehingga yang tadinya mungkin waktu muda darahnya cuma rendah, tahu-tahu pas begitu tambah usia di atas 50 kok mulai naik ya, mulai 140, 150. Prosesnya memang seperti itu ya, artinya kita bilang memang itu proses degeneratif ya. Jadi cenderung menjadi lebih kaku ya, tidak elastis lagi ya. Kayak kalau selang tuh baru beli kan elastis lembut, kalau dipakai bertahun-tahun kan dia akan jadi lebih kaku, lebih stiffness. Nah itu yang menyebabkan tekanan darah salah satunya kalau tambah usia makin cenderung naik. Nah kalau misalnya, tapi yang kita tetap harus jaga adalah tekanan darah harus kita pertahankan di bawah 140/90 di segala level usia ya, baik dari umur yang bisa ditolerit ya, 60 tahun, 70 tahun ya. Kenapa? Karena menurut penelitian orang-orang yang tekanan darahnya di atas 140/90 itu berisiko untuk kena penyakit jantung dan pembuluh darah itu jauh lebih besar dibandingkan orang-orang yang selalu menjaga pembuluh darahnya itu di bawah 140/90. Ya, jadi kalau ada WA yang beredar usia 60 tahun, 70 tahun boleh tensinya sampai 160 atau itu normal, itu salah. Jadi tetap kita harus turunkan ya. Yang benar adalah prosesnya memang normal akan naik, tapi ada orang yang naiknya lebih cepat, ada orang yang naiknya justru lambat, ataupun bahkan ada pun yang sama sekali tidak. Nah tergantung itu proses yang tadi saya bilang, ada hal-hal faktor yang gaya hidup kita itu akan menimbulkan kekakuan itu lebih cepat ya, ataupun pembuluh darah itu bisa jadi lebih elastis karena apa yang kita lakukan sebagai gaya hidup kita. Nah, lalu bagaimana cara menjaga tensi tidak naik? Satu, garamnya dibatasi ya. Kalau misalnya kita menilik pada satu rujukan ataupun panduan untuk makan garam itu katanya tidak lebih dari 3 gram. 3 gram satu hari penuh. 3 gram itu mungkin setara sekitar 1 sendok teh ya, 1,5 sampai 1 sendok teh garam. Jadi itu satu harian. Jadi kalau bisa tuh kalau makan ya, kalau bisa garamnya ditaruh di meja ya, itu katanya akan lebih bisa mengkontrol jumlah garam yang kita asup ya, dibandingkan saat dimasak baru kita kasih garam. Itu biasanya dia rasanya akan hilang dan kita merasa bahwa itu tidak asin, ternyata padahal kandungan garamnya sudah banyak yang kita masukkan. Lalu yang lain juga ini kayak garam-garam tersembunyi, ibu-ibu hati-hati, natrium ya, garam itu natrium, sodium. Jadi kalau misalnya makanan kemasan banyak pengawetnya, itu hampir semua mengandung sodium dan natrium, sehingga itu kadang-kadang mengandung garam yang tinggi ya. Jadi harus diperhatikan labelnya. Kalau misalnya nanti kalau makan benda kemasan, di situ ada tulisan sodium sama natrium per servingnya, itu dilihat. Jadi dikali saja berapa gram. Kalau kita makan 1 sendok dia jumlahnya 140 per serving, atau servingnya 1 sendok, berarti kalau kita makan 3 sendok ya kali berapa gramnya. Nah itu nanti bisa kita lihat ya. Jadi dari situ kita bisa tahu, oh asupan garam saya ternyata sekian sehari ya. Lalu apalagi hal-hal yang menyebabkan tekanan darah bisa naik ya, selain asupan garam, terus tidur tidak cukup ya. Nah ini juga penting nih, faktor istirahat ya. Istirahat itu dianjurkan juga dalam minimal 5 jam dengan kualitas tidur yang baik ya, kalau bisa 5 sampai 7 jam. Nah itu sehari yang dianjurkan. Dan tidur siang itu tidak bisa menggantikan waktu tidur malam. Jadi tidur malam tetap harus kualitinya dan kuantitinya harus cukup. Nah lalu selain tekanan darah tadi, kita harus menjaga
kontrol gula darah ya. Gula darah juga harus dipertahankan untuk tetap normal ya, sesuai dengan rujukan. Biasanya kalau gula darah sewaktu itu di bawah 200, kalau puasa itu di bawah 110, lalu 2 jam makan itu 100, di bawah 140. Jadi itu harus kita pertahankan. Nah, dua hal ini, hipertensi dan diabetes atau gula darah tinggi ini kadang-kadang tidak akan bermanifestasi sebagai gejala. Karena apa? Karena mereka tidak akan menimbulkan gejala sampai mereka menimbulkan komplikasi ke organ-organ lain, ibu-ibu. Jadi kita biasanya ketemunya nggak sengaja. Nggak sengaja itu biasanya ketuaan dari MCU ya, check up rutin. Makanya penting sekali Anda selalu kontrol tekanan darahnya, apalagi kalau misalnya udah masuk usia di atas 40 tahun, 50 tahun, sudah menopause, harus sering-sering cek. Jangan nunggu pusing baru dicek. Jangan nunggu sakit kepala atau kepalanya berat ataupun ada keluhan baru dicek. Itu akan tulat. Jadi harus reguler check up sendiri, menyadari bahwa kita harus sering-sering check up karena bisa saja ketemunya belum sampai ada gejala. Jadi baru dini sekali, baru naik dan dia tidak menimbulkan kerusakan organ lain sehingga tidak menimbulkan gejala. Nah, itu kita bisa deteksi sehingga kita bisa cegah atau kita bisa atasi, kita bisa kontrol lebih awal. Nah, lalu tadi selain hypertension nih, kita harus jaga tekanan darah kita di bawah 140/90, gula darah kita harus dijaga di bawah normal. Lalu kadar kolesterol. Nah, ini juga penting, kadar kolesterol ini harus dipertahankan, terutama yang kita, kalau misalnya kita lihat bagannya tuh ya Bunda, ada kolesterol total, ada HDL, ada LDL, ada triglycerid. Nah, yang mana yang kita mau perhatikan? Harus bagus, sebenarnya semuanya harus bagus ya. Cuman pertama itu biasanya yang kita harus perhatikan ada LDL atau low density lipoprotein, kita bilang kolesterol jahat yang gampang nempel di pembuluh darah seperti ini, itu adalah yang LDL. Sehingga kalau dokter jantung, target primernya atau target utamanya adalah menurunkan LDL. Nah, target kolesterol total itu tidak kita utamakan karena dia adalah gabungan antara yang baik dan jahat, sehingga kita harus breakdown tuh. Jadi jangan senang kalau kolesterol totalnya cuma 200, ya normal kan di bawah 200 tuh, lalu di breakdown LDL-nya tinggi sekali, HDL-nya yang baik, high density lipoprotein ya, kalau misalnya lihat di lab itu yang jelek ataupun yang turun ya. Nah, itu nggak bagus ya, harusnya kebalikan, HDL-nya tinggi, LDL-nya yang rendah, itu yang bagus. Nah, itu jadi LDL. Jadi kalau misalnya nanti habis medical check up, ibu-ibu lihat ya target LDL yang harus dicapai. Nah, target LDL itu juga sendiri tidak hanya sesuai dengan lab. Kalau lab tuh di bawah 130 ya, tergantung labnya. Kalau di RSPP itu di bawah 130. Nah, target kita bukan 130, tapi tiap orang atau tiap individu itu mempunyai target masing-masing. Apa artinya target masing-masing? Tiap orang mempunyai risiko untuk penyakit buluh darah aterosklerosis itu masing-masing. Jadi misalnya ada satu orang dia punya hipertensi tidak terkontrol, punya genetik, usianya 60 tahun, dia punya 3 faktor resiko. Nah, target LDL yang dicapai ini akan berbeda dengan orang yang tidak punya faktor risiko yang tadi. Tensinya masih bagus, dia nggak punya genetik, usianya masih muda. Ini target LDL yang berbeda. Jadi biasanya dokter jantung akan membagi menjadi 4. Apakah dia low risk itu risiko rendah, atau dia tidak punya risiko apa-apa, pakai scoring ya ada, nanti biasanya dokter jantungnya akan menghitung. Lalu dia moderate risk, minimal 1 faktor risiko, misalnya dia punya hipertensi ya, ataupun diabetes tapi masih baru ya, ataupun terkontrol. Nah, tidak punya target organ, artinya tidak ada kerusakan organ karena diabetesnya. Atau yang ketiga, dia high risk ya. Kalau high risk itu dia risiko tinggi, itu orang-orang yang biasanya diabetes yang sudah lama atau tidak terkontrol, atau punya hipertensi yang tidak terkontrol, ataupun punya faktor risiko banyak, lebih dari 3. Misalnya dia punya diabetes, punya hipertensi, punya punya usia, punya genetik. Nah, ini semua target LDL-nya juga beda, jauh lebih rendah. Nah, yang keempat adalah orang yang kita bilang very high risk ataupun berpotensi risiko tinggi untuk terjadi plak ya, terutama di koroner. Nah, siapa saja orang-orang itu? Orang-orang yang kita bilang sudah gagal, kita bilang sudah punya kriteria 1, gagal ginjal ya, pernah riwayat cuci darah, pernah diketahui di koronernya ada plak ya,
baik itu cuman dari MSCT, CT scan, ataupun pernah dipasang cincin, ataupun pernah mungkin ada riwayat bypass dan sebagainya, itu juga termasuk golongan yang risiko yang tinggi. Nah itu LDL-nya harus jauh sekali rendah, bahkan sekarang dibilang di bawah 55 ya. Jadi kadang-kadang dokternya suka agresif, oh ini belum, padahal di lab itu sudah tidak hitam ya, tidak udah normal dok, cuman kenapa harus diturunin terus ya? Karena tiap orang individu beda-beda ya. Kalau yang very high risk, risiko sangat tinggi di bawah 55, kalau yang high risk di bawah 70, kalau misalnya yang moderate risk kita anjurkan di bawah 100, kalau misalnya yang low risk kita dianjurkan di bawah 116. Jadi sehingga target LDL tiap orang akan berbeda-beda, jadi nggak bisa disamain ya ibu-ibu. Jadi kenapa dokter Erika ngasih misalnya yang satu cuman targetnya cuma di bawah 70, yang satu di bawah 100, yang satu harus rendah banget di bawah 55, tergantung dengan yang tadi risiko yang dia punya. Dan bagaimana mencapainya itu juga harus dengan bukan saja dengan makanan ya, apa yang kita makan, lalu tapi juga dengan kadang-kadang mungkin perlu ditambahkan obat dari dokternya. Nah itu kewenangan dokter. Nah bagaimana cara menjaga kolesterolnya?